Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Juzaili. Saya baru banget ini di dunia online, terutama di bagian yang agak serius seperti bikin-bikin konten kayak gini. Ya jujur aja, ini buat saya serius ya, nggak gampang. Saya bukan Gen Z dan juga bukan, kayaknya nggak masuk kategori di atasnya deh, atau di atasnya, saya nggak tahu namanya tuh. Saya kelahiran tahun 87. Dulu latar belakangnya itu pernah kuliah di ekonomi UI, di manajemen UI, pernah juga di farmasi UI. Kemudian saya loncat setelah beberapa tahun berbisnis, loncat ke pesantren di Gresik dari tahun 2016 sampai 2024. Terakhir saya lulus dari Ma'had Ali, Pondok Pesantren Al Furqon Gresik. Kemudian sekarang dengan izin Allah menimba ilmu di ekonomi Islam, ekonomi syariah di kampus Lipia. Lipia itu Universitas Imam Suud cabang Indonesia ya. Nah, sebenarnya ada beberapa kategori yang saya sukai, tapi dari ilmu, akan tetapi karena saya sekarang kelihatannya lebih konsentrasi di kuliah ekonomi Islam itu, jadi saya coba membicarakan itu ya, izin. Pertama niatnya selain untuk mengedukasi, saya juga mudah-mudahan untuk menerapkan ilmu, mudah-mudahan jadi lebih ingat lagi, lebih lengket di kepala saya, dan juga mudah-mudahan Allah terima sebagai bentuk mendekatkan diri kepadanya. Oke teman-teman, tujuan saya untuk beberapa sesi ini, mungkin kedepannya akan ada lagi, mudah-mudahan adalah mengedukasi tentang ekonomi syariah. Kenapa saya pengen ngomongin itu? Karena pertama, saya baca di literatur bahwa proses masyarakat ekonomi syariah yang kita rasakan sekarang di Indonesia itu ternyata itu adalah perjuangan yang panjang ya, dari tahun 1920-an, dimana saya baca penelitian dari mungkin dokter ya, saya nggak hafal, Syarif Hidayatullah atau Hidayatullah, yang beliau menyampaikan bahwa direkam dari ucapannya Bapak Mas Mansur ya, salah satu orang dari yang empat orang penting di zaman dulu, yaitu untuk orang Islam itu punya sistem ekonomi sendiri atau keuangan sendiri atau lembaga keuangan sendiri, yang kemudian dengan izin Allah tahun 90-an itu, kalau nggak salah tahun 92, berdiri bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat. Hingga sekarang Bank Muamalat masih ada, dan dia ada bank syariah, bank swasta, dan juga bank pemerintah kita bergabung jadi Bank BSI, dan beberapa bank swasta lainnya pun ada divisi syariahnya ya, dan juga yang sifatnya kecil seperti BPR. Sampai sekarang Muhammadiyah pun sudah memiliki bank syariahnya sendiri ya, walaupun masih dalam bentuk kalau nggak salah BPR. Nah itu perjuangan yang panjang banget tuh, dan saya bersyukur saya juga termasuk nasabah bank syariah. Bahkan orang tua saya hafizahumul ta'ala membukakan rekening waktu itu. Muamalah punya namanya tabungan junior gitu ya, dibuatin lah. Jadi orang tua saya hafizahumul ta'ala peduli dengan kesyariahan atau sisi-sisi aspek halal dari uang. Tapi saya pengen ngomongin itu, bikin konten kayak begini untuk mengedukasi, walaupun banyak edukator dari luar, dan itu mudah-mudahan saya bisa memperkaya wawasan yang ada di dunia maya ya. Pertama, pemicunya adalah selalu ada aja orang yang bilang bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional. Bank syariah lebih jelek lebih kejam, lebih lintah darat dari bank konvensional, dan seterusnya. Yang mana ketika saya belajar tentang itu di kampus Islam, ada banyak hal yang sebenarnya itu nggak benar juga gitu ya, perlu diluruskan. Dan mudah-mudahan saya sebagai bagian dari masyarakat Islam itu bisa berkontribusi. Dan pertama begini,
teman-teman semuanya bahwa Islam itu punya sistem sendiri. Bahkan sistemnya itu sebelum ada yang namanya Adam Smith, ada yang namanya Karl Marx dan seterusnya ya, yang bikin sistem ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan atau bahkan sebelum Bapak Muhammad Hatta rahimahullah ta'ala membuat sistem koperasi itu. Islam itu sudah ada dengan sistem ekonomi sendiri sejak Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Di situ sudah diajarkan juga bagian dari bagaimana orang kita muslimin harus bermuamalah. Asas muamalah Islam itu gampang. Satu, harus tidak ada kezoliman, tidak ada ketidakjelasan, tidak ada sisi gambling, dan juga tidak ada riba. Itu jelas tuh, itu dasarnya. Akan tapi kalau kita ngomongin ekonomi Islam sebagai sistem, maka sebagaimana diajarkan oleh Dr. Abdullah Zawawi di kampus, beliau orang Indonesia ya, mengajarkan di kampus saya. Beliau menyampaikan bahwa sistem ekonomi Islam punya karakteristik seperti berikut. Pertama, ekonomi Islam itu berbasis akidah. Jadi, ekonomi Islam dikaitkan dengan Islam. Walaupun orang non-Islam pun terserah bisa menikmati keindahan dan keadilan dari sistem ekonomi Islam itu tuh. Kemudian juga karakteristiknya adalah keseimbangan antara maslahat umum dan pribadi itu. Jadi Islam memandang segala hal penggunaan harta dan semua yang ada itu harus disimbangkan antara kemaslahatan keuntungan pribadi dan kemaslahatan umum. Jangan sampai ada pertentangan dan tabrak-tabrakan di situ tuh. Kemudian juga ekonomi Islam itu integrasi antara aspek material dan aspek kejiwaan. Kalau misalnya ada hal yang terzolimi, kaya tapi nggak tenang dan lain-lain, itu tentu saja tidak dibolehkan dalam Islam, dan Islam tidak mengarahkan ke sana tuh. Kemudian juga ekonomi Islam itu mengajarkan bahwa kepemilikan tuh ada dualisme. Memang harta kita sekarang kita pegang, akan tapi hakikatnya itu harta ya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisap lagi di akhirat, sehingga ketika kita dikasih Allah harta, maka kita gunakan sesuai peruntukannya. Apa tuh hadisnya? Hadis diriwayat Tirmizi, bahwasanya kedua kaki kita nanti di hari kiamat tidak akan bergeser sampai ditanyakan 4 hal. Salah satu hal adalah tentang uang, dari mana diterima dan kemana dibelanjakan. Kemudian ekonomi Islam itu juga mengajarkan, atau prinsipnya, karakteristiknya adalah kita individu bebas tapi terkendali tuh. Nggak bebas mutlak sampai semuanya dikuasai. Kalau kapitalis kan semua silakan dimilikin gitu toh. Dan juga yang jelas, ekonomi tanpa riba, ekonomi dengan etika, dan ekonomi yang pertengahan. Itu Islam tuh. Oleh karena itu, kalau misalnya kita loncat sedikit ke aplikasi, walaupun nanti kita coba bahas sedikit ya. Ada yang orang-orang, sebagian saudara kita mengatakan bank syariah bunganya lebih besar. Istilahnya bukan bunga tuh, karena nggak ada riba. Akan tapi memang ini yang ingin kita sampaikan, apa edukasinya, bahwa secara umum kalau bank konvensional itu berjalannya cuma dalam bentuk utang piutang gitu ya. Tapi kalau orang melihat di perbankan atau di lembaga keuangan syariah, maka itu bukan berjalan dengan mencari untungnya dengan utang piutang tuh lalu riba, nggak ada. Tapi dengan bentuk, nah itu yang akan kita ajarkan ya, untuk akad-akad. Misal ada akad namanya mudorobah, akad murabahah, atau misalnya untuk membeli rumah KPR nanti ada akadnya namanya musyarakah mutanaqisah atau murabahah atau yang lain-lainnya. Itu sudah diatur, dan jangan dilihat dari berapa biaya yang ada begitu loh. Misalnya begini, dalam perspektif Islam, misalnya contoh langsung loncat ya, seorang mau ngambil rumah tuh, maka pasti cicilannya akan sama terus, dan cicilan itu jangan langsung secara
tergesa-gesa mengatakan itu riba tuh, cuman dikasih label cicilan aja. Itu benar bukan riba itu. Nanti kita akan belajar insya Allah ya. Apa itu akad-akadnya, akad-akad yang syar'i yang sudah diatur oleh para ulama-ulama dengan mengambil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias dan lain-lainnya, perangkat-perangkat syar'i. Oke, sebenarnya saya kayaknya agak loncat nih. Nah, kemudian ini yang ingin saya harapkan bermanfaat buat kalian semua, bahwa sadarilah bahwa kita itu harus tunduk kepada hukum Allah. Bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam zakat, bukan hanya dalam puasa, dalam haji, tapi juga dalam muamalah sehari-hari. Oleh karena itu marilah kita belajar, mari kita bersama-sama. Kita nggak bisa menyerahkan semuanya, menyalahkan pada pemerintah. Pemerintah punya tugas di situ, ada perbankan atau lembaga keuangan punya peran. Akan tetapi kita masyarakat juga harus belajar tentang akad-akad syariahnya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang hak kita sesuai syariat, apa yang boleh dan apa yang tidak. Sehingga ketika kita masuk ke lembaga keuangan tersebut, apakah sebagai nasabah, maka kita bisa mengecek dan kita bisa memastikan kesyariahan akad yang ada, dan kita akan tenang dalam menjalankan atau dalam mengelola uang tersebut. Toyib, mungkin segitu dulu. Ini sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ada sesi keduanya, ketiga, dan seterusnya. Untuk judul-judul ikan menyusul ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga Allah berikan perbaikan lagi di rekaman yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.